Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah judul love profile-nya ini maksudnya. Yuk kita gaskan lagi dah love profile-nya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan jika yang mau ngasih gua takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan lagi love profile-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia harus menghadapi Hae-Ting yang saat ini telah terbangkitkan secara sempurna. Karena saat ini Hae-Ting dia merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika dia melihat orang-orang terdekat miliknya juga harus berakhir dengan cara yang cukup mengenaskan hingga membuat dirinya dipaksa harus mengeluarkan sisi kelam yang dia miliki. Dan ini adalah wujud asli dari Hae-Ting, dan inilah yang akan dihadapi Lee Seok-gi nanti ketika dia datang mendekati Hae-Ting. Tapi di sini melihat Hae-Ting yang telah terbangkitkan membuat mereka yang berasal dari sekte Purple Moon mereka pun berpikir apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus melawan Hae-Ting sekarang atau bagaimana pikir dari mereka. Tapi di sini mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk dapat melawan Hae-Ting karena mereka juga tahu jika mereka saja mundur tentu saja hal itu tidak berguna karena mereka nantinya hanya akan dihukum oleh Purple Heart. Maka tertelah di sini mereka harus dapat mengalahkan Hae-Ting, dan di sini dengan menggunakan kemampuan domain yang mereka miliki di sini. Dua orang ini yakin kalau mereka dapat mengalahkan Hae-Ting dengan kombinasi dua domain yang mereka miliki. Lagi pula mereka saat ini ada di rank 6 puncak, dan mereka pun yakin dapat mengalahkan Hae-Ting dengan kombinasi yang mereka lakukan. Dikombinasikan dengan domain milik rekanku harusnya, kecuali mereka yang ada di rank 8 lah yang dapat keluar, dan jika tidak ada yang bercampur di rank 8 harusnya dia tidak akan mungkin dapat malahan serangan gabungan kami, ucap dari orang ini. Tapi untuk para sosok-sosok yang berasal dari Demonic Beast itu, mereka meyakinkan kalau hal yang seperti ini tidaklah berguna untuk Hae-Ting. Domain yang kekanak-kanakan sungguh menggelikan, ucap dari mereka. Dan untuk Hae-Ting saat ini dia memancarkan aura jahatnya. Dan ketiga sosok orang-orang yang berasal dari kultivator Purple Moon mereka mencoba untuk dapat menyerang Hae-Ting di sini. Hae-Ting dia dapat bergerak dengan sangat cepat, bahkan dia dapat mengendalikan wujud yang dimiliki oleh lawannya. Dan di sini lawannya tiba-tiba aja tubuhnya tidak dapat bergerak dan jatuh. Dan ketika dia akan jatuh menyentuh bawah bumi, di sini tiba-tiba aja Hae-Ting dia pun memegang kepalanya dan membenamkannya. Dan di sini Hae-Ting dia juga mengambilnya dan memutar-mutarnya. Sosok orang itu diputar-putar oleh Hae-Ting dengan cara seperti ini, dan melihat rekannya diperlakukan seperti itu oleh Hae-Ting tentunya membuat gadis ini dia tidak terima rekannya diperlakukan seperti itu. Dan ketika dia siap untuk dapat melepaskan sebuah serangan di sini, tiba-tiba aja Hae-Ting muncul tepat di belakang dari gadis itu, dan dia juga memegang kepala gadis itu yang membuat kini Hae-Ting dia luas menariknya, dan dua-duanya pun diputar-putar oleh Hae-Ting. Hae-Ting di sini memutar-mutar keduanya seperti sebuah gasing yoyo. Mereka diputar-putar oleh Hae-Ting, dan aksi yang ditunjukkan oleh Hae-Ting tentunya menarik perhatian bagi sosok pria ungu ini. Apakah ini semua yang bisa dilakukan oleh Raja Dunia Bawah? Ucap dari orang ini melihat aksi yang ditunjukkan oleh Hae-Ting. Dan untuk Hae-Ting setelah dia mengalahkan dua sosok itu, di sini dia tidak pernah membiarkannya begitu saja. Bahkan setelah mereka berdua tidak ada lagi di dunia ini, di sini Hae-Ting dia masih dendam, dia masih murka dengan sosok itu. Bahkan saat ini jiwanya saja yang masih ada di sekitaran dari orang itu pun ditarik oleh Hae-Ting dan dilahap. Jiwanya pun dilahap oleh Hae-Ting yang membuat orang ini yang melihatnya dia pun tahu kalau Hae-Ting sedang menyerap jiwa milik orang-orang itu. Dan sepertinya dia ingin memutus jalur reinkarnasi orang itu. Cukup menarik ucap dari orang ini melihat aksi yang ditunjukkan oleh Hae-Ting. Bahkan saat ini Hae-Ting dia tidak puas hanya dengan menyerap jiwa milik dua orang itu saja. Di sini dia karena memang pikirannya sudah mulai kacau dan tidak dapat dikendalikan. Di sini Hae-Ting justru dia akan melahap seluruh jiwa-jiwa yang berasal dari warga desa semuanya yang memang udah nggak ada lagi, tapi jiwa yang asih yang masih ada di sekitaran tempat ini semuanya akan dilahap oleh Hae-Ting. Aku ingin semua jiwa-jiwa ini, ucap dari Hae-Ting yang kini dapat menarik semua jiwa-jiwa warga penduduk desa akan dilahap oleh dirinya, yang akan membuat Hae-Ting jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan melihat itu semua tentunya ini adalah sebuah ironi yang ditunjukkan oleh Hae-Ting. Sungguh sangat lucu. Kau ingin melindungi mereka semua, namun pada akhirnya kaulah yang melahap jiwa mereka semua. Dan kau
justru tidak membiarkan mereka bereinkarnasi. Ucap dari orang ini yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Heting. Tapi di sini Heting ketika dia ingin menyerap jiwa-jiwa itu, dia pun dapat merasakan ada jiwa dari gadis Xiaoli dan juga neneknya yang sebelumnya memang ingin dilindungi oleh Heting. Tapi di sini ketika Heting akan melahap jiwa itu, tentunya itu adalah sesuatu yang sungguh sangat menarik. Apakah Heting benar-benar akan melakukannya? Mereka adalah orang yang sangat penting bagi dirinya. Lantas apakah Heting dia masih mengingat tentang orang ini? Pikir dari sosok pria ungu ini. Tapi untuk Heting ternyata walaupun di luar sana Heting terlihat akan menyerap semua jiwa-jiwa itu termasuk jiwa wanitanya, tapi di dalam alam bawah sadarnya di sini Heting dia tidak mau melakukan hal-hal seperti ini. Justru dia meminta untuk tidak melakukan hal seperti itu, tapi sayangnya hal itu tidaklah mudah bagi dirinya mengendalikan tubuhnya lagi, karena saat ini sisi lain dari Heting lah yang mengendalikan tubuh fisiknya. Dan di sini ketika Heting sedang meminta untuk dihentikan, tiba-tiba aja ada yang datang mencoba menghentikan wujud asli dari Heting. Dan yang melakukannya siapa lagi jika bukan ya, Lu Xiaoyi, di mana dia juga berujar. Nah, di mana muridku yang tidak tahu diri itu? Ucap dari Lu Xiaoyi yang datang tepat waktu. Dan kedatangan dari Lu Xiaoyi tentunya menotis bagi pria ungu ini. Iya, apakah dia adalah Lu Xiaoyi itu? Ucap dari pria ungu itu. Sedangkan untuk tubuh fisik dari Heting, dia pun meraung ketika kegiatan yang dia lakukan sedang menyerap jiwa-jiwa itu diganggu oleh seseorang, dan dia pun kesal dan ingin melahap Lu Xiaoyi pula. Dan untuk Lu Xiaoyi, hei, aku sedang berbicara. Di mana muridku? Dan apakah kau tidak bisa berbicara? Dan karena kau tidak mau bicara, baiklah, aku akan membuat kau berbicara. Ucap dari Lu Xiaoyi yang kini dia pun jual beli serangan bersama dengan Heting. Di sini Lu Xiaoyi dia sempat terjadi jual beli serangan bersama dengan Heting. Tapi di sini setiap serangan yang diberikan oleh Heting tidak ada gunanya bersama dengan Lu Xiaoyi. Lu Xiaoyi dia dapat menghentikan semua serangan yang diberikan oleh Heting. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoyi diperhatikan oleh sosok pria ungu ini, dan dia juga berujar wajah yang luar biasa dengan so inten yang sangat luar biasa kuat, justru membuat pria ini dia sungguh sangat tertarik. Aku menginginkan bagian atasnya, aku ingin melahapnya. Ucap dari pria ini yang justru ingin melahap Lu Xiaoyi ketika dia melihat wujud dari Lu Xiaoyi. Sedangkan di atas sana saat ini Heting dia pun mendapatkan bila-bila yang dilepaskan oleh Xiaoyi dengan dua jarinya. Hei, anak ini ada apa dengan pikirannya? Apakah anak ini telah kehilangan kesadarannya kah? Pikir dari Lu Xiaoyi sembari dia terus memberikan tekanan kepada Heting. Namun di sini Lu Xiaoyi dia pun teringat dengan masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang player. Dia pun tahu kalau saat itu level maksimal hanya ada di level 60. Tapi di saat itu aku melihat sebuah samar-samar kabut yang ada di dunia bawah. Dan itu, apakah raja dunia bawah ini, Hades ini sebenarnya adalah Heting kah yang dibangkitkan oleh bayangan itu? Pikir dari Lu Xiaoyi. Tapi di sini Lu Xiaoyi dia juga tahu kalau saat itu Heting dibangkitkan oleh Master Menara. Tapi saat ini Master Menara udah nggak ada. Lantas siapa dalam dibalik ini semua? Pikir dari Lu Xiaoyi. Tapi ketika Lu Xiaoyi sedang berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, dia pun terus ditekan oleh Heting yang membuat Lu Xiaoyi kesal, dan dia meminta kepada Heting untuk diam dulu, diam bentar, bam. Ucap dari Lu Xiaoyi yang sempat menghajar Heting untuk diam dulu. Orang lagi mikir digangguin. Ucap dari Lu Xiaoyi yang kesal. Tapi melihat Lu Xiaoyi yang luar biasa dapat menekan Heting dengan tangan kosong, tentunya membuat sosok pria ini semakin tertarik dengan Lu Xiaoyi. Ya, dia kuat. Kepalanya sungguh sangat pantas untuk sungguh luar biasa. Ini lezat. Ucap dari orang ini yang justru ingin melahap Lu Xiaoyi, dan dia benar-benar tertarik ingin melahap Lu Xiaoyi. Tapi di sini untuk Lu Xiaoyi sendiri, sepertinya Heting dia seperti Yue, dia memiliki kepribadian ganda. Ucap dari Lu Xiaoyi. Dan di sini Lu Xiaoyi dia juga menghajar Heting, nggak cuma main tonjok aja coy, tapi dia juga menggunakan tinju penyembuh miliknya untuk dapat mencoba menyadarkan Heting. Tapi di sini untuk Heting setelah dia sempat digebuk oleh Lu Xiaoyi, dia pun kini kembali mencoba untuk dapat menyerang Lu Xiaoyi yang sempat membuat Lu Xiaoyi dia kesal. Sudah aku bilang tunggu dulu, diam bentar. Lu Xiaoyi lagi-lagi mencoba menjatuhkan Heting. Dalam satu gerakan aja Heting benar-benar jatuh, dan di sini Lu Xiaoyi yang memang terus diganggu oleh Heting membuatnya benar-benar murka. Muridku, mungkin saja dia memang tidak berguna, tapi sosok bayangan ini benar-benar menyebalkan ya. Tapi
Tapi meskipun begitu, kau bayangan belaka tidak memiliki hak untuk mengambil alih tubuh muridku, ucap dari Liu yang kini dia pun memberikan tekanan terus-menerus kepada He-Ting. Dan di sini Liu dan juga meminta kepada sosok bayangan ini untuk melepaskan muridnya. Kembalikan muridku padaku, bangke. Liu terus menekan wujud fisik dari He-Ting. Namun melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Liu tentunya membuat pria ungu ini dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata Liu memang sekuat ini. Itu bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Itu adalah Hades, Raja Dunia Bawah, tapi diperlakukan seperti ini. Sampai-sampai dia ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ini terjadi? Ucap dari pria ungu itu. Sedangkan untuk Liu sendiri ketika dia memberikan pelajaran kepada bayangan dari He-Ting di sini, spirit yang ada bersama dengan Nevernaik dia pun muncul dan dia pun ingin melahap jiwa milik He-Ting. Dan untuk Liu dia berujar, tidak. Kau tidak boleh melakukannya. Kau tidak boleh melahapnya. Dia pernah memberikan hormat kepada diriku dan dia juga masih menjadi setengah muridku. Jadi kembali masuk, ucap dari Liu yang tidak mengizinkan spiritnya untuk melahap jiwa dari He-Ting. Dan spiritnya juga agak sedikit kecewa ketika dia nggak diizinkan untuk makan. Sedangkan di sisi lain yang saat ini aksi yang ditunjukkan oleh Liu juga dipantau oleh mereka berempat. Sosok Ancient ataupun demonik kuno ini melihat aksi yang ditunjukkan oleh Liu dan mereka juga melihat kalau Liu sungguh sangat luar biasa. Tapi karena mereka melihat Liu sedang berselisih dengan He-Ting, dan ini adalah sebuah kesempatan membuat mereka pun langsung melakukan tugas mereka, melakukan inisiasi untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Purple Heart kepada mereka. Tapi di sini, Liu dia juga menyadari kalau ada beberapa orang yang datang mendekati dirinya. Siapa yang datang? Jawab dari Liu dan di sini Liu dia pun langsung mencoba untuk menghentikan mereka semua dengan menggunakan bila-bila yang dia lepaskan. Tapi serangan yang diberikan oleh Liu dapat dihentikan dan itu jelas membuat Liu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa ini? Ucap dari Liu karena ternyata saat ini sosok 4 orang itu tidak menyerang Liu tapi memasang sebuah susunan formasi unik untuk dapat menyelamatkan He-Ting. Karena saat ini Liu dia dapat melihat kalau ternyata ada sebuah susunan formasi unik tepat di hadapannya yang menargetkan dari He-Ting. Gelombang energi ini jelas diarahkan kepada He-Ting, namun tidak ada aura permusuhan dan sebaliknya ini seperti sebuah kontrak. Ucap dari Liu yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka tiba-tiba saja datang dan membantu He-Ting, dan itu jelas membuat Liu saat seperti ini. Bahkan aku belum pernah menyaksikan hal yang seperti ini. Ada apa? Pikir dari Liu. Sedangkan untuk sosok pria ungu ini, dia pun mengatakan kalau sudah saatnya menjalankan rencana tahap kedua. Ucap dari orang ini yang ingin membangkitkan He-Ting melalui transformasi keduanya. Karena benar saja ketika formasi itu telah dibangkitkan di sini, He-Ting memancarkan energi yang luar biasa. Ketika formasi itu telah diaktifkan, He-Ting benar-benar energi yang meluap-luap, dan itu membuat Liu yang melihatnya dia pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini semua adalah sebuah jebakan. Sejak awal rencana ini tidak ditujukan kepada He-Ting tapi ditujukan kepada diriku. Ucap dari Liu. Pertama, mereka menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk mendorong He-Ting ke dalam krisis, memaksa bayangannya untuk menepati tubuhnya, mengubahnya menjadi Hades, dan kemudian mereka mengirim Beast untuk berkontrak dengan He-Ting yang sekarang tidak sadarkan diri, mengubahnya menjadi seorang kultivator iblis. Mereka telah menumpuk setiap buff yang ada dan target sebenarnya adalah He-Ting. Mereka ingin akulah yang menghadapi He-Ting secara pribadi. Ucap dari Liu, dan ternyata apa yang diucapkan oleh Liu itu benar adanya, dan itu membuat mereka semua yang telah memasang susunan formasi untuk He-Ting membuatnya pun terkejut karena Liu benar-benar tahu rencana dari mereka. Apa? Dia tahu rencana kita. Ucap dari orang-orang ini. Begitu juga dengan sosok pria ungu ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata Liu tahu rencana mereka yang ingin membuat Liu melawan He-Ting habis-habisan. Dan untuk Liu dia pun meminta bantuan dari sistem untuk melakukan sebuah deteksi lanjut kepada sosok orang-orang yang telah memasang susunan formasi itu. Dan di sini Liu dia dapat melihat kalau ternyata orang-orang ini memang cukup kuat, di mana mereka semua ada di rank 7 dan masing-masing dari mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda cukup kuat, dan yang terpenting mereka berasal dari demonic beast kuno yang berasal dari Ace of Chaos. Tapi di sini untuk Liu
Alih-alih takut justru dia tersenyum. Jadi mereka semua adalah Demonic Beast kuno. Apakah kalian semua berhasil lolos dari Edge of Chaos? Jawab dari Lee Shaggy. Tapi di sini melihat mereka yang sepertinya diremehkan oleh Lee Shaggy tentunya membuat salah satu dari mereka tidak suka dan tidak terima. Apalagi ketika Lee Shaggy mengatakan kalau para Demonic Beast ini mereka memiliki pikiran yang sangat-sangat sempit, bahkan untuk berbicara aja aneh. Ucap dari Lee Shaggy. Apakah itu? Ya, sayang sekali. Meskipun kalian telah dibangkitkan menjadi manusia, terlihat seperti manusia, tapi kalian memiliki kecerdasan yang sedikit. Ucap dari Lee Shaggy. Apa? Sedikit. Maksudnya apakah dia memuji kita? Jawab dari mereka. Tapi di sini salah satu dari mereka pun mengatakan tidak. Dia justru menghina kita. Jawab dari gadis itu yang membuat salah satu dari mereka pun kesal ketika tahu kalau ternyata Lee Shaggy selama ini menghinanya, yang membuat dirinya kini akan melakukan sebuah inisiasi kepada Lee Shaggy. Tapi di sini rekannya pun memberikankan untuk tidak melakukannya karena Master mengatakan kalau mereka menghadapi Lee Shaggy 1 lawan 1 maka mereka akan kalah. Tapi mereka harus menyebar karena ketika masih ada salah satu dari antara mereka yang masih dapat bertahan, maka formasi ini tetap dapat bertahan. Maka dari di sini mereka pun memutuskan untuk berpencar agar Lee Shaggy tidak bisa menghentikan Hades itu, menghentikan Hating dan tetap menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Dan untuk Lee Shaggy, ini bukanlah sebuah masalah untuk dirinya. Hei, lihat teman-temanmu telah melarikan diri dan sepertinya hanya kaulah yang ingin maju dan sepertinya kaulah yang memiliki kecerdasan yang paling kecil. Ucap dari Lee Shaggy yang membuat makhluk ini dia benar muak dengan Lee Shaggy yang membuatnya kesal, dan dia mengatakan kalau semua rekan-rekannya itu adalah sosok pengecut, tapi berbeda dengan dirinya yang akan menghadapi Lee Shaggy yang kini membuat tubuhnya bertransformasi ke dalam wujud aslinya yang seperti ini, Demonic Beast kuno. Dan untuk Lee Shaggy, alih-alih takut, dia justru malah kini menggunakan domain miliknya untuk dapat menghentikan makhluk itu dalam satu gerakan. Ingatlah, di kehidupanmu yang selanjutnya, dapatkanlah otak lebih banyak. Ucap dari Lee Shaggy. Sedangkan di sini Lee Shaggy, dia pun tahu kalau saat ini dia hanya tinggal berdua dengan Hating. Saat ini hanya ada kita berdua. Ucap dari Lee Shaggy. Tapi di sini untuk Hating, dia memancarkan energi yang jauh-jauh lebih kuat, bahkan ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan untuk Hating, dia juga kini mulai mencoba menyerang Lee Shaggy secara langsung. Tapi alih-alih Lee Shaggy langsung menghajar Hating di sini, Shaggy dia menyegel Hating ke dalam sebuah atribut air yang dia miliki. Di sini Shaggy dia menahan pergerakan dari Hating dengan menggunakan atribut miliknya, dan melihat Shaggy yang berhasil melakukan hal gila seperti ini tentunya mengejutkan bagi pria ungu ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata Shaggy dapat melakukannya. Bukankah ini adalah atribut langit dan juga bumi? Ini sangat murni. Tidak, bagaimana mungkin ada kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini? Kekuatan atribut ini biasanya digunakan hanya sebagai support, tapi bagaimana mungkin dia bisa menjebak Raja Hades dengan atributnya? Ucap dari orang ini yang tidak percaya dengan kontrol atribut yang dimiliki oleh Shaggy sungguh luar biasa, dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hatinya. Dan untuk Shaggy, dengan menggunakan atribut ini aku dapat merasakan emosi dari air. Hating, aku tahu kau masih ada di dalam sana, dan kau jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ucap dari Lee Shaggy yang dapat merasakan jiwa Hating yang ada di dalam sana yang sedang tertahan di dalam alam bawah sadarnya. Dan untuk Lee Shaggy kini dia juga langsung mengejar sosok 4 orang yang sebelumnya itu. Tidak, 3 orang lagi yang sebelumnya itu. Dan di sini Lee Shaggy dia dengan menggunakan atributnya, dia pun menggunakan air untuk dapat menghentikan langkah dari mereka semua, merasakan di mana posisi masing-masing dari mereka. Tapi di sini untuk para orang-orang ini, mereka pun berpikir kalau hujan ini akan membantu dirinya, karena mau bagaimanapun mereka terlahir dari air. Jadi mereka pun merasa unggul ketika hujan turun. Mereka pun sungguh sangat senang. Tapi di sini mereka juga merasakan ada yang aneh. Kok hujannya makin lama makin lebat, bahkan menghambat pergerakan dari mereka. Dan di sini salah satu dari mereka juga telah disusul oleh Lee Shaggy, dan Lee Shaggy telah berhasil mengambil 1. Dan bagaimana dengan 2 sisanya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.